di sosial media, di televisi, di berita online sudah jadi apa ya istilahnya sesuatu yang tidak baik lah. Bang Sunan, gimana nih Bang soal polemik perebutan donasi untuk gala? Ya, yang pasti saya sangat menyayangkan ya. Artinya seharusnya persoalan ini semua bisa diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan, duduk bersama. Tidak ada yang harus merasa kalah atau menang, tidak ada yang harus merasa harus meminta maaf terlebih dahulu. Sebenarnya ini semua juga tidak luput dari campur tangannya ini teman-teman ya, para netizen. Nah, menyikapi terkait dengan adanya masalah donasi. Sekarang sedikit sesuai dengan keilmuan saya, sepengetahuan saya, seseorang menggalang donasi itu untuk apa? Contoh, yuk kita menggalang donasi untuk membantu teman-teman atau rakyat di Palestina. Ya, itu semua orang, ada yang 1.000, ada yang 500 rupiah, ada yang jutaan, puluhan juta, ratusan juta nyumbang tuh ke satu tempat atau ke satu rekening yang sudah di di announce dari open donasi awal. Nah, kekumpul nih misalnya nih 5 miliar gitu kan. Nah, lalu orang yang mengopen donasi ini tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut disalurkan ya untuk sesuatu tujuan yang seperti di awal. Atau misalnya katanya untuk Palestina nih, saya kasih perumpamaan, untuk Palestina itu betul dikasih ke Palestina. Dari 5 miliar yang terkumpul misalnya cuma dikasih 4,9 miliar. Artinya 100 jutanya itu kemana? Itu boleh dipertanyakan. Dan yang boleh mempertanyakan itu adalah orang-orang yang ikut menyumbang. Artinya ada dugaan penyelewengan di situ. Tapi ini ada satu persoalan lagi. Misalnya, yuk kita beliin rumah buat anak yatim piatu. Kumpul nih semua nih masyarakat, pada bahasanya adalah menyumbang yatim piatu untuk membelikan yatim piatu ini tempat tinggal. Ya, kekumpul misalnya sekian miliar, lalu dibelikan harga rumah mungkin dengan tempat tidurnya, perabotannya, meja makan ini sejumlah sekian miliar. Artinya jumlahnya cocok nih. Ya, jumlahnya cocok. Saya rasa itu nggak ada masalah. Yang menjadi masalah dan persoalan ketika open donasinya untuk rumah, ya, tapi begitu terkumpul duit, dibelikan juga rumah nih, misalnya, tapi tidak sesuai dengan dana yang terkumpul. Artinya seseorang atau yayasan yang mempunyai inisiatif donasi itu harus bisa mempertanggungjawabkannya, gitu. Selama angkanya cocok dengan yang disumbangkan, apa yang dibelikan cocok, saya rasa nggak ada masalah, gitu. Kecuali open donasi buat rumah, dibeliinnya mobil Ferrari, nah itu boleh tuh. Semua orang yang merasa ikut pernah menyumbang atau sebagian orang yang pernah menyumbang dengan bukti transfer bisa mempermasalahkan, mempertanyakan, mensomasi, bahkan kalau upaya kerasnya bisa melaporkan bahwa ada dugaan penyelewengan. Bang, jadi kalau Pak Dodi nggak nyumbang, berarti nggak berhak dong mempertanyakan itu? Untuk mempertanyakan itu. Seperti saya bilang tadi, ya, orang-orang yang boleh mempertanyakan, yang berhak lah ya, atau mempersoalkan itu orang-orang yang harus punya bukti dia ikut menyumbang. Kalau transfer ya bukti transfernya, gitu. Intinya selama itu benar peruntukannya, jumlahnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada selisih sedikit, ya, maka kalau menurut saya nggak ada masalah. Toh bahasanya kan nyumbang untuk anak yatim piatu, gitu. Bukan untuk sesuatu yang bagaimana. Dan bahkan karena itu sampai ada pelaporan untuk ada dari Kemensos izin segala macam. Gimana Bang? Kalau untuk ke ranah situ ya saya rasa
silahkan teman-teman tanya di Kemensosnya itu seperti apa aturan. Saya hanya berbicara sebagai ya masyarakat awam lah. Masyarakat awam itu bisa melihat, bisa ikut menilai ketika ini tidak sesuai dengan apa yang diniatkan di awal, itu ada dugaan penyelewengan. Tapi kalau sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, saya rasa nggak ada masalah. Kalau melihat polemik ini tanggapan apa gimana Bang? Ya saya sangat menyayangkan ya. Saya sangat menyayangkan. Walaupun kemarin saya sempat menjadi kuasa hukum Pak Dodi, mendampingi Pak Dodi, ya saya sangat menyayangkan lah. Harusnya ini segera selesai, bicara baik-baik. Bukan malah makin panjang ini artinya sudah betul-betul menjadi tontonan sehari-hari konsumsi publik, baik itu di TikTok, di sosial media, di televisi, di berita online, sudah jadi istilahnya sesuatu yang tidak baik lah gitu, tidak baik. Toh kalau dua-duanya berbicara ya atas nama untuk kepentingan gala, seharusnya kan itu tadi saya katakan bisa sama-sama menurunkan ego, bisa sama-sama menyambung silaturahmi dengan bermaaf-maafan, ya, bisa membicarakan yuk bagaimana sih ke depan ini untuk gala. Jadi ya ini tadi yang saya sayangkan betul-betul, kenapa belum bisa juga sih gitu. Artinya kan mereka nih bukan orang lain, mereka nih dua-duanya kakek loh. Dan kalau dua-duanya berbicara untuk kepentingan gala, ya harusnya itu tadi bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Orang nggak kenal bermusuhan, pukul-pukulan bisa damai, bisa rangkulan kok, bisa jadi teman lagi, silaturahmi lah. Masa ini yang ada darahnya dua-duanya dan katanya berbicara untuk kepentingan cucunya mesti harus heboh sejagat raya seperti ini? Itu yang sangat disayangkan. Tapi saat abang kemarin di ada sempat obrolan gitu nggak Bang? Ada nggak sih? Ada, saya sampai pertama kali bersilaturahmi dengan Pak Faisal itu, nomor satu yang saya sampaikan adalah saya meminta maaf Pak Faisal ya atas nama saya pribadi kalau apa yang saya sampaikan kemarin di media pada saat jumpa pers menyinggung ya perasaan Pak Haji Faisal dan Ibu beserta keluarga. Itu dulu nomor satu saya sampaikan. Karena buat saya namanya silaturahmi itu nggak boleh orang ada yang merasa kesal, emosi gitu ya. Namanya orang silaturahmi kan memang harus dua-duanya ya sama-sama. Siapa yang merasa, kan Pak Haji juga memang lebih usianya di atas saya, ya saya juga tidak merasa malu atau tidak merasa menjadi rendah untuk memulai pembukaan pertemuan itu dengan meminta maaf. Gitu. Tentang yang rumah gala itu sempat ngomong gimana? Sebenarnya tanggapan Pak Faisal kemarin sih positif ya, artinya dia siap sekali untuk membuka pintu ya, ruang silaturahmi itu siap dengan Pak Dodi. Artinya dengan penggalangan dana yang untuk itu tuh sebenarnya nggak ada masalah ya Bang? Karena kan itu kayak penggalangan spontanitas sih Bang. Iya, itu kan penggalangan spontanitas, bukan untuk tujuan sesuatu membangun apa atau buat apa gitu kan. Sekarang kalau saya mau tanya kenapa cuman yang dipersoalkan masalah donasi untuk rumah anak yatim piatu. Lah itu donasi-donasi yang katanya buat inilah, buat itu kemana? Gitu. Bisa nggak transparan gitu loh kepada orang-orang yang sudah ikut menyumbang. Bang Sunan sendiri melihatnya ini kayak dari Pak Dodi kayak berusaha mencari kesalahannya Pak Faisal nggak sih, menyerang dari sini nggak berhasil, dari sini lagi dicoba lagi gitu nggak sih ngelihatnya Bang? Saya nggak ngerti ya, saya nggak tahu, saya nggak paham artinya. Ya saya kemarin sudah sempat sampaikan juga ke Pak Dodi, Pak Faisal siap kok kalau untuk kembali duduk sama-sama bersilaturahmi gitu kan, nggak ada masalah gitu. Ya sebenarnya Pak Dodi juga menyatakan hal yang sama, saya juga siap Mas Sunan, asal nama baik saya bisa kembali kan gitu. Saya sudah bilang Pak Dodi, nomor satu harus duduk bersama tanpa ada pengacara, tanpa ada media, betul-betul bicara selaku kakek dan kakek untuk kepentingan gala.
Saya sudah sampaikan itu ke Pak Faisal maupun ke Pak Dodi kemarin. Gitu. Tapi kan mungkin pertimbangan orang berbeda-beda ya. Saya selaku penasihat hukum juga tidak bisa memaksakan kehendak. Pokoknya kalian berdua harus damai, juga nggak bisa. Ini ya saya kembalikan ke masing-masing pihak. Kalau sekarang Bang, dari Bang Sunan sendiri mungkin lebih banyak mempertanyakan, lebih memihak ke Faisal atau Pak Dodi? Saya masih berkomunikasi dengan siapa, Pak Faisal, dengan Pak Dodi, masih menyambung silaturahmi. Saya nggak ada persoalan ya. Saya juga mengundurkan diri dari Pak Dodi, juga Pak Dodi juga menyambut baik ya, menyampaikan terima kasih sudah saya dampingi. Artinya saya sama Pak Dodi tidak ada masalah, sama Pak Faisal juga tidak ada masalah. Yang mengenai tes DNA dari Bang Sunan sendiri pernah sempat menasihati nggak sih? Ya kalau itu sebenarnya saya kurang setuju lah ya, kurang sependapat. Artinya ya nggak perlu lah gitu. Kalau buat saya biar bagaimana kan itu sudah ada galah itu aja, sudah ada galah. Nggak perlu lagi dipersoalkan lah seharusnya ya. Tapi kan itu tadi saya kembalikan bahwa masing-masing orang kan punya pemikiran dan pandangan yang berbeda mungkin dengan saya. Nah itulah yang membuat saya kemarin mengundurkan diri karena mungkin sudah tidak ada kesesuaian pandangan kami. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.